Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang bersiaplah. Sekarang sudah jam 11:30 siang. Apa maksudnya ini saudara? Nanti kita akan tahu. Dan mungkin kalau saudara membaca ayat ini, membaca tema ini secara letterless, saudara mungkin berpikir ini kan sudah jam 8 Pak, mau jam 8 malam, kok ini dibilangnya jam 11:30 siang. Tentu saja apa yang menjadi tema ini adalah sebuah perumpamaan saudara. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Lukas, pasal ke-21 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-28. Lukas 21 ayat 25 sampai dengan yang ke-28. Saudara simak baik-baik ayat ini, saya akan bacakan untuk saudara. Di situ dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Dan kemudian mereka akan melihat anak manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sedang mendekat. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ungkapan sudah jam 11:30 siang ini, seringkali saya angkat atau saya pakai dan saya sampaikan di tempat ini, itu dengan satu tujuan. Yang tidak lain tujuan saya adalah untuk memberitahu kita, supaya kita itu semakin mempersiapkan diri menjelang waktu kedatangan Yesua. Di mana melalui ungkapan ini saudara, seringkali saya memberitahu kedatangan Yesua itu sudah betul-betul sangat dekat. Kalau dulu saudara sudah pernah mendengar satu pesan tentang waktu kedatangan Yesua, dan itu saudara dengar ketika saudara masih muda atau saudara masih anak-anak, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu. Hari di mana saudara mendengar nasihat firman tentang waktu kedatangan Yesua dulu, hari itu saya sebut ketika saudara mendengar jamnya itu masih jam 8 pagi saudara. Tapi andai kata Yesua, misalkan Yesua itu menetapkan bahwa aku akan datang tepat jam 12 siang. Maka ketika malam ini saudara mendengar saya menyampaikan satu pesan yang sama, saudara harus berhati-hati, saudara harus siap sedia, saudara harus berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Karena Yesua tidak lama lagi akan datang dan pasti datang. Ketika malam ini saudara dengar lagi pesan seperti ini saudara. Sekarang hari ini jamnya itu tidak sama dengan 20 atau 30 tahun yang lalu yang masih jam 8 pagi. Tapi sekarang sudah jam berapa ini saya tulis? Sudah jam 11:30 siang. Kalau Yesua katakanlah dia menetapkan dia akan datang tepat jam 12 siang. Berarti hanya kurang berapa jam lagi? Hanya kurang 30 menit atau kurang setengah jam lagi. Nah kurang setengah jam atau 30 menit ini artinya atau ini berbicara bahwa waktu kedatangan Yesua itu betul-betul tidak lama lagi. Tapi sudah sangat dekat. Sekalipun kalau kita melihat secara kasat mata manusia kita, sampai hari ini kita belum melihat apa-apa yang kitab suci katakan tentang kedatangan Yesua saudara. Di sini saudara,
ketika kita selalu diberitahu bahwa Yesua itu akan datang segera. Tapi ketika kita melihat kenyataannya sampai hari ini, kita belum melihat apa yang kitab suci katakan tentang waktu kedatangan Yesua. Kalau tidak ada kekuatan Roh Kudus yang menopang iman saudara dan saya, maka saya bisa pastikan iman saudara dan saya, yaitu iman kita yang bersama-sama menantikan kedatangan Yesua, itu bisa goyah, saudara. Kalau Ruach HaKodes itu tidak menopang iman saudara dan saya. Karena apa? Karena sudah berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus tahun, orang atau kita menunggu janji Tuhan. Tentang apa? Kedatangan Yesua. Ya kan? Waktu tentang kedatangan Yesua atau pesan tentang kedatangan Yesua itu kan sudah disampaikan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan mungkin 100 tahun yang lalu juga sudah pernah disampaikan. Tapi kalau sekarang iman kita itu tidak ditopang oleh Ruach HaKodes, saya yakin iman kita akan goyah. Kita akan berkata apa? Mana sih dari dulu diomongke, dari dulu selalu dibilang Yesua itu sudah sangat dekat waktu kedatangannya. Tapi mana kenyataannya sampai dengan detik ini ya Yesua tidak muncul-muncul. Yesua tidak pernah saya lihat ada di awan-awan kemuliaannya. Sekalinya saya lihat di awan-awan kemuliaan, ternyata itu rekayasa manusia yang pakai proyek apa? Blue beam. Ya toh? Posturnya Yesua dibuat model hologram ditembakkan ke langit. Terus orang melihat, itu Yesua datang. Tapi ternyata pada saat itu terjadi pengangkatan enggak? Tidak terjadi. Karena apa? Tidak sesuai dengan kitab suci. Ketika ditembak pakai teknologi blue beam, yang bisa melihat hanya orang yang ada di dekat alat blue beam itu. Sedangkan Yesua sudah memberitahu ciri-ciri kedatangan Yesua. Yesua ketika datang di satu tempat, maka seluruh penduduk bumi ini, dari manapun sudut pandangnya, itu akan bisa melihat Yesua di awan-awan kemuliaan. Yang dikatakan kitab suci dengan kata-kata apa? Sama seperti kilat yang memancar dari barat ke timur. Orang kan bisa melihat, saudara. Ya toh kilatnya jeder di barat misalkan ya. Orang yang di timur bisa lihat kilatan cahayanya enggak? Bisa lihat. Nah kira-kira seperti itu. Jadi saudara juga jangan gampang percaya. Kalau melihat di langit itu ada fenomena penampakan. Nanti penampakan apalagi malaikat, penampakan Bunda Maria. Wah, orang sudah bingung. Sudah bingung karepe dhewe, menganggap itu betul-betul fenomena asli. Padahal sekarang segala sesuatu itu bisa dibikin. Apalagi kalau ketemu orang Cina. Cina itu pintar belandrek, saudara. Ya toh? Lawang Yesus aja dibelandrek kok. Ya toh kedatangan Yesus aja dibandrek di awan-awan kemuliaan. Gampang. Cina itu sekarang sudah bikin apa coba? Matahari tiruan. Cina sudah bikin matahari tiruan. Dan hampir menyerupai matahari aslinya. Tapi tetap tidak bisa menyerupai matahari aslinya. Sekarang tidak puas bikin matahari tiruan, Cina bikin apa? Bikin bledek, bikin petir tiruan. Itu sudah terjadi loh saudara. Jadi kita sebagai orang percaya Bapak Yahweh itu jangan gampang jadi orang yang sedikit-sedikit gampang terperangah. Terkagum-kagum dengan fenomena yang terjadi di dunia ini. Kalau saya tidak mau begitu saudara. Pokok saya pegang apa kata kitab suci. Yesua datang itu tandanya dia berdiri di satu tempat di awan-awan kemuliaan. Tapi seluruh dunia ini akan sanggup melihat Yesua. Dan ini sekaligus sebetulnya ini satu kode. Bahwa bumi kita itu bentuknya bukan bulat. Tapi datar. Karena kalau buminya bulat,
Yesua berdiri di satu tempat. Bisa enggak orang itu melihat Yesua? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa, ya kan? Tapi kalau buminya itu datar, orang bisa melihat Yesua dari segala penjuru. Jadi teori bumi bulat itu sebetulnya teori yang dikembangkan untuk tujuan apa? Penyesatan. Satu di antaranya untuk menyesatkan supaya nanti ketika mereka bikin kedatangan Yesua tandingan, ya kedatangan Yesua yang palsu, orang tidak akan ngerti, orang akan terpercaya, orang akan terperangah, terkagum-kagum. Padahal saat itu yang disorotkan ke langit itu cuman apa? Proyektor dengan lumens, yang katakanlah kalau proyektor itu lumensnya tingkat kecerahan cahayanya sangat tinggi. Sehingga bisa dilihat di langit oleh setiap orang. Padahal untuk zaman sekarang ini saudara, untuk membuat yang seperti itu bukan perkara yang sulit. Itu sangat mudah sekali. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini yang pertama kita diberitahu. Kalau tidak ada kekuatan Roh Kudus yang menopang iman kita, di dalam kita menanti kedatangan Yesua, saya bisa pastikan iman kita ketika menanti kedatangan Yesua itu mesti bisa goyah. Karena sudah berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun kita menunggu kedatangan Yesua. Sampai detik ini kita belum juga melihat janji Yesua itu dinyatakan dengan kedatangannya. Nah, kalau kita coba mundur saudara, sekitar 11 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2012, dunia itu pernah digegerkan dengan penanggalan suku Maya atau bangsa Maya yang memprediksi bahwa dunia ini akan berakhir atau kiamat tanggal 21 Desember 2012. Saudara perhatikan tulisan yang saya highlight warna ini saudara, warna apa namanya? Warna kuning ini. Ya, saat itu bahkan sampai tidak sedikit orang yang mempercayai ramalan ini. Bahkan saudara, waktu itu ada juga orang-orang pengagung Yahweh. Dia seorang perempuan saudara, yang mengajar dan mempercayai, dan dia berani memastikan bahwa ramalan kalender Maya ini sangat valid, benar dan tepat. Orang ini juga orang yang sama dengan kita. Dia juga menyembah Bapak Yahweh, dia seorang perempuan. Dia percaya dan dia berani memastikan bahwa ramalannya kalender Maya itu benar. Kita mesti siap sedia, kita mesti berjaga-jaga ini. Tetapi pada kenyataannya sekarang sudah tahun berapa saudara? 2023. Ramalannya terjadi kapan? 2012. Pada kenyataannya, tanggal 21 Desember 2012, dunia tidak kiamat dan tidak terjadi apa-apa dengan dunia ini. Untuk melewati fase kiamat itu tidak semudah itu saudara. Mesti melewati beberapa step atau fase-fase. Mesti melewati pengangkatan dulu, mesti melewati zamannya anti-Hamasyah, mesti melewati perang Harmagedon, dan sebagainya. Baru nanti yang terakhir akan ada kiamat. Itu masih jauh sekali. Termasuk surga itu belum sekarang. Orang yang mati di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, rohnya itu sekarang belum urusan dengan surga. Rohnya itu baru diistirahatkan dalam tidur yang panjang di Firdausnya Bapak Yahweh. Maka kalau di koran-koran itu tulisannya telah pulang ke rumah Bapa di surga. Ya gitu toh. Itu keliru sebetulnya. Yang betul nulisnya jangan begitu. Yang betul itu telah diistirahatkan atau ditidurkan dalam satu tidur yang panjang di Firdaus
Yahweh Elohim. Namanya siapa, umurnya berapa, tulis di situ. Nah itu benar. Kalau perlu ditambahi, telah ditidurkan dalam tidur yang panjang di Firdaus Yahweh untuk nantinya dibangkitkan lagi saat kedatangan Adonai Yesua. Nah itu yang benar seperti itu. Bukan telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Ini orang yang mati sekarang di dalam Bapa Yahweh dan Yesua sekalipun, itu rohnya belum ada di sorga. Tapi masih ada di Firdausnya Bapa Yahweh. Jadi untuk masuk ke fase kiamat itu masih sangat jauh. Nah pada waktu itu saudara, ada seorang expert atau ahli angkat bicara dan menjelaskan bahwa tanggal 21 Desember 2012 sebetulnya itu bukan akhir dari dunia ini. Itu bukan kiamat. Tapi pada waktu itu expert menjelaskan bahwa 21 Desember 2012 adalah akhir dari penanggalan suku Maya yang dikenal dengan long count atau penanggalan panjang. Hari tersebut dikenal sebagai hari terakhir dari Baktun ke-13 atau siklus 144.000 hari. Suku Maya kuno memandang akhir Baktun ke-13 adalah akhir dari siklus penciptaan. Saudara perhatikan kata akhir ini ya. Akhir, terus di mana? Akhir ini. Ini ada kata akhir, dan akhir. Nah, pandangan yang salah tentang kata akhir inilah yang ternyata kemudian membuat orang itu berpikir bahwa dunia akan berakhir atau kiamat tanggal 21 Desember 2012. Jadi ternyata orang itu salah mengartikan kata akhir di sini saudara. Akhir yang dimaksud dari penanggalan suku Maya itu bukan akhir yang bicara soal kiamat. Tapi akhir di sini ini berbicara tentang hari itu dikenal sebagai hari terakhir dari Baktun ke-13 atau siklus 144.000 hari. Nah, suku Maya kuno itu punya pandangan akhir Baktun ke-13 itu adalah akhir dari siklus penciptaan. Kalau tidak salah saudara, waktu itu bahkan sampai ada film yang judulnya 2012 atau 2012. Tapi pada kenyataannya kiamatnya terjadi enggak? Tidak terjadi juga. Nah, ini tentang ramalan kalender suku Maya yang bahkan sempat dipercaya oleh orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Nah, tapi sebelum isu tentang kalender suku Maya ini, ada seorang tokoh dari gereja baptis yang bernama William Miller. Dia adalah tokoh dari gereja baptis. Dia bersama beberapa orang lainnya sudah beberapa kali merevisi kedatangan Yesua. Nah ini sebetulnya cukup aneh. Sudah beberapa kali merevisi. Kalau dikatakan sudah beberapa kali berarti sekali atau lebih dari sekali? Sudah lebih dari satu kali ya. Ya ini orang ini ternyata sudah beberapa kali merevisi kedatangan Yesua. William Miller, dia pernah meramalkan Yesua itu akan datang pada tanggal 21 Maret 1843. Atau katakanlah meleset-meleseti, datangnya 21 Maret 1844, 1 tahun kemudian. Dia mengatakan ini katanya berdasar nubuatan kitab Daniel 8 ayat 14. Di sini coba saya bacakan untuk saudara ya. Ramalan Advent 1843 ini dilatar belakangi oleh opini William Miller yang merupakan mantan anggota gereja baptis di Amerika Serikat tentang dua macam Advent atau penantian. Advent pertama adalah peristiwa kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem atau dikenal sebagai Natal pertama.
Dan Advent kedua adalah peristiwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk membawa orang-orang kudusnya. Ramalan Advent 1843 ini dilandaskan pada perikop Daniel 8 ayat 14 sebagai berikut. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. 2300 petang dan pagi dalam perikop di atas ekuivalen dengan 2300 hari. Dengan asumsi satu hari ekuivalen dengan 1 tahun, maka 2300 hari ekuivalen dengan 2300 tahun. Pemulihan tempat kudus akan dilakukan Yesus Kristus terhitung sejak keluarnya perintah pembangunan bait suci. Perintah tersebut dikeluarkan oleh Raja Artaxerxes I pada tahun 457 sebelum Masehi. Berdasarkan kalkulasi 2300 tahun setelah tahun 457 sebelum Masehi adalah jatuh pada tahun 1843 Masehi yang identik dengan Advent kedua. Sehingga William Miller meramalkan kedatangan Yesus kedua akan terjadi paling cepat pada tanggal 21 Maret 1843 atau paling lambat akan datang pada tanggal 21 Maret 1844. Ini ramalan dari seseorang yang bernama William Miller yang meramalkan waktu kedatangan Yesus, saudara. Dan kenyataannya terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Lalu ada juga seorang pendeta dari Amerika Serikat yang meramalkan juga waktu kedatangan Yesus. Pendeta itu bernama Harold Camping. Dia adalah seorang pendeta dari Amerika yang juga mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 21 Mei 2011. Bahkan saat itu baliho-baliho di Amerika itu dipenuhi dengan pengumuman The Rapture May 21, 2011. Ya, di sini dikatakan the end of the world, October 21, 2011. Ya, sampai baliho-baliho di Amerika itu dipenuhi dengan pengumuman-pengumuman seperti ini, saudara. Tapi lagi-lagi Yesus tidak datang pada tanggal dan tahun tersebut. Dan saya pribadi, saudara, saya bisa memastikan Yesus tidak akan pernah datang pada tanggal-tanggal tersebut seperti tanggal-tanggal yang diramalkan oleh William Miller atau oleh Harold Camping. Atau juga Yesus pasti tidak akan datang tepat di ramalan kalendernya suku Maya. Karena apa, saudara? Karena tanggalan yang dipakai untuk menubuatkan kedatangan Yesus itu tanggalan Gregorian yang nuansanya masih apa? Yunani. Maka saya yakin Yesus tidak akan pernah datang di tanggal-tanggal seperti yang diramalkan Harold Camping atau William Miller. Kalau William Miller itu tahun 1843 sampai 1844, Harold Camping dia meramalkan tahun 2011. Saya yakin Yesus ketika mendengar saat itu ramalan ini, Yesus tidak akan pernah datang pada tanggal-tanggal tersebut. Dan buktinya Yesus benar tidak datang, saudara. Karena apa? Karena tanggalan yang dipakai untuk menubuatkan kedatangan Yesus itu tanggalan Gregorian yang nuansanya Yunani. Almanak atau penanggalan Gregorian itu tidak mungkin bisa memprediksi atau memperkirakan waktu kedatangan Yesus. Apalagi kalau saudara perhatikan kalender Gregorian yang sekarang kita pakai itu sudah diacak-acak setan. Sudah dihelenisasi, sudah dikasih nuansa Yunani. Dulu pernah ada satu kaisar yang dianggap berjasa oleh orang Yunani. Maka nama kaisar itu dimasukkan dalam nama bulan. Kaisar itu namanya adalah Kaisar
Agustus. Dan dulu juga saudara, kalender Romawi kuno itu sebetulnya jumlahnya bulan itu cuma 10, bukan 12. Dan itu dimulai bukan dari bulan Januari sebagai bulan pertamanya. Tidak. Jadi kalender Romawi kuno itu dulu cuma 10 bulan. Dan mulainya bulan pertama itu bulan Maret, bukan bulan Januari. Setelah ada tambahan Januari dan Februari, maka September itu jadi bulan ke-9. Padahal September itu dari kata bahasa Latin septem yang artinya apa? 7. Tapi anehnya September sekarang jadi bulan keberapa? Bulan ke-9. Padahal September itu dari bahasa Latin septem artinya 7. Terus Oktober itu dari bahasa Latin octa. Artinya berapa? 8. Iki mana 10? Oktober itu dari okta, 8, ya. Sekarang jadi bulan keberapa? Bulan ke-10. Lah ini aneh saudara. Maka kalau saudara lihat tangga nada, 1 oktav itu berapa nada? Ada 8, karena oktav gitu loh. Tapi anehnya sekarang Oktober yang harusnya bulan ke-8 jadi bulan ke-10. Ini bukti kalau kalender Gregorian itu sudah diacak-acak sama setan. Nuansanya itu sudah betul-betul Yunani. Lalu November, itu dari bahasa Latin novem. Artinya apa novem? 9. Tapi November sekarang jadi bulan keberapa? Bulan ke-11. Lalu Desember itu dari bahasa Latin desem. Atau kalau saudara dulu ingat pas sekolah, sekolah ya, pernah ada pelajaran matematika, ada kata desimal, artinya berapa? 10. Desember itu harusnya bulan ke-10, tapi sekarang jadi bulan ke-berapa? 12. Heran saya, kenapa tambahannya Januari dan Februari itu tidak ditaruh setelah Desember? Ya toh? Maret, terus apa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari kan ya bisa. Ya toh? Lah kok ada dikek ngarep itu loh. Coba kalau ini ditaruh di belakang, kan bulannya ndak acak-acakan. Penanggalan Gregoriannya ndak acak-acakan. Tapi kenapa itu justru ditaruh di depan dan kemudian menggeser penanggalan Gregorian? Nah kalau kalendernya itu acak-acakan seperti ini, mana bisa kalender itu dipakai untuk memprediksi waktu kedatangan Yesua? Ya ndak akan bisa saudara. Wong kalendernya acak-acakan orang genah. Yang saya heran itu ya cuma satu hal. Ini sudah ketata rapi dimulai Maret, diakhiri Desember 10 bulan. Kan enak toh? Tinggal naruh Januari, Februari di bulan ke-11 dan 12 beres. Kalendernya ndak acak-acakan. Tapi anehnya justru ditaruh depan. Gitu loh. Jadi kalau kalendernya acak-acakan seperti ini, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dipakai untuk memprediksi kedatangan Yesua. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ramalan-ramalan ini tidak ada satupun yang digenapi. Semuanya meleset, tidak ada yang digenapi. Jadi di sini saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun yang berbicara dan menyelidiki, selama penyelidikannya tentang Yesua masih mengacu ke kalender Gregorian, nubuatan dan penyelidikannya tidak akan pernah terjadi. Siapapun itu yang ngomong, tapi kalau penyelidikannya tentang Yesua atau segala sesuatu tentang Yesua itu masih mengacu ke kalender Gregorian, maka bisa saya pastikan nubuatan dan penyelidikannya itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena Yesua itu tidak pernah berurusan dengan kalender bangsa pagan. Yesua itu tidak pernah mau urusan dengan tanggalannya bangsa pagan. Tanggalannya bangsa-bangsa penyembah berhala. Semua peristiwa penting yang berhubungan dengan Yesua itu hanya dan selalu berhubungan
dengan hari-hari buatan bapaknya sendiri, yaitu 7 hari raya. Kalau mau mempelajari Yesua, itu jangan keluar dari kitab suci. Termasuk kalender yang dipakai. Ya pakailah kalender kitab suci, kalender Ibrani. Selama masih acuannya itu kalender Gregorian, kalender Masehi, apa yang diselidiki, apa yang dinubuatkan, bisa saya pastikan tidak akan pernah terjadi. Maka sekalipun dia seorang pendeta, dia seorang tokoh Kristen seperti William Miller ataupun seperti Harold Camping, karena acuannya itu masih kalender Yunani, Gregorian, terjadi enggak nubuatannya? Tidak terjadi sama sekali. Nah, mungkin sampai di sini saudara, timbul pertanyaan di antara kita. Pak, lah kita itu masih boleh enggak pakai kalender Gregorian? Saya katakan tidak jadi masalah. Karena apa saudara? Karena kita masih di dunia di mana segala aktivitasnya itu masih diatur pakai kalender ini. Saya ambil contoh, penentuan hari-hari efektif kerja. Kemudian setelah orang bekerja dia akan mendapatkan upah atau salary. Penentuan waktu penerimaan salary atau gaji. Lalu penentuan hari efektif sekolah. Itu juga masih ditentukan pakai kalender Gregorian. Maka kalau ada saudara yang bertanya, lah kita itu masih boleh enggak? Kalau sudah ngerti kalender Gregorian itu sudah diacak-acak setan. Boleh enggak kita itu pakai kalender Gregorian? Tidak jadi masalah. Karena itu tidak menyangkut soal iman percaya kita. Dan tanggalan Gregorian itu tidak kita imani saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau kaitannya dengan iman kita yang sekarang. Pokok kalau itu kaitannya dengan sesuatu yang berurusan dengan iman percaya kita. Dengan kerohanian kita. Tanggalan yang harus kita pakai sebagai acuan adalah tanggalan Ibrani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara paham sampai di sini ya. Kalau saudara tanya masih boleh enggak kita itu pakai kalender Ibrani, enggak jadi masalah. Karena kita masih hidup di dunia ini sementara waktu ini. Karena tempat kita, tempat saudara dan saya yang kekal itu bukan di dunia ini. Tapi kita hanya mampir ngombe, kita hanya minum sebentar untuk nunggu Yesus apa. Ibaratnya kita itu transit di dunia ini, sedang transit. Menunggu Yesua datang menjemput kita. Nanti begitu Yesua datang, kita itu dihampiri Yesua. Ayo, wes saiki wayahe balik. Nah, kita sama-sama pulang. Tidak jadi masalah. Kita aktivitasnya masih diatur pakai kalender Gregorian. Tapi kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan iman percaya dan kerohanian kita, kalender atau tanggalan yang harus kita pakai jadi acuan adalah kalender Ibrani. Karena tanggalan Ibrani, kalender Ibrani, itu kalender yang dipakai Bapak Yahweh juga untuk menyingkapkan rahasia-rahasianya yang besar. Saudara sudah buktikan sendiri malam ini. Ketika dia seorang pendeta sekalipun, dia seorang tokoh gereja besar sekalipun, tapi ketika acuannya itu masih kalender Gregorian, apa yang dinubuatkan itu tidak ada satupun yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pokok yang kaitannya dengan iman percaya kita acuannya adalah kalender Ibrani. Nah ini tadi nubuatan dari pendeta-pendeta yang tidak memakai pola Ibrani atau tidak menggunakan kalender Ibrani. Maka apa yang mereka nubuatkan semuanya tidak terjadi. Tapi bagaimana saudara dengan yang ini saudara? Pada tahun 2019 yang lalu, ada seorang rabi Yahudi yang bernama Rabi Chaim Kanievsky. Dia menubuatkan Messiah will come before the election in Israel. Atau artinya Mesias akan datang sebelum pemilu di Israel. Ini ya saudara kalau bisa lihat ini tulisan yang kecil ini. Ini kalau saya perbesar bacanya ini. Messiah will come before the election in Israel. Atau Mesias akan datang sebelum pemilu di Israel. Nah tanggal 9 April 2019 berdekatan dengan
Rabi Chaim Kanievsky ini berbicara nubuatan ini. Pada waktu itu, Israel sedang melangsungkan pemilu Knesset atau pemilu parlemen Israel. Di mana di dalam pemilu Knesset ini, mereka memilih Perdana Menteri Israel. Pada waktu itu, Benyamin Netanyahu kembali terpilih sebagai Perdana Menteri mengalahkan Benny Gantz. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan yang ini, saudara? Kalau yang tadi kita bisa mengatakan, karena yang menubuatkan kan pendeta Goyim, yang acuannya kalender Gregorian, kalender Masehi, yang bukan pola Ibrani. Maka karena pendeta-pendeta itu acuannya bukan kalender Ibrani, ya apa yang dia nubuatkan tidak terjadi. Tapi kenyataannya juga, nubuatan Rabi Yehudi yang mengacu ke Torah Kut, dia mengacu ke Torah, tidak hanya dia mengacu ke kalender Ibrani, tapi dia juga mengacu ke Torah. Bahkan ketika dibongkar oleh ahli Torah Kut yang bernama Rabi Mathieu Gleiserson ini, apa yang dikatakan oleh Rabi Chaim Kanievsky ini ada di dalam Torah Kut. Jadi saya katakan Rabi Chaim Kanievsky ini acuannya tidak cuman kalender atau tanggalan Ibrani, tapi acuannya lebih dalam lagi apa, saudara? Torah. Bahkan dia pakai Torah Kut, atau apa yang dia nubuatkan itu juga diteguhkan oleh Torah Kut. Tapi kenyataannya, nubuatan Rabi Yehudi yang acuannya Torah itu juga belum terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini artinya Torah itu bohong? Bohong berarti Torah, saudara? Tentu saja tidak. Ya, apakah ini artinya kalau nah itu yang tadi saya ngomong pendeta Goyim, acuannya bukan kalender Ibrani. Nah sekarang tak tunjukkan. Ini tahun berapa ini? 2019, sekarang 2023. Harusnya kalau pemilunya itu tanggal 9 April, dia katakan sebelum pemilu Israel, Mesias atau Yesua itu akan datang. Berarti harusnya sebelum tanggal 9 April Yesua sudah datang. Tapi kenyataannya sekarang kita tanggal piro iki? Tanggal 13 Januari 2023. Yesua juga belum datang. Pertanyaannya, apakah ini artinya Torah itu berbohong? Tentu saja tidak, saudara. Ya, Torah itu tidak pernah bohong. Apa yang dinubuatkan oleh Rabi Chaim Kanievsky ketika dilihat oleh Rabi ahli Torah Kut yang bernama Rabi Mathieu Gleiserson, ini orangnya ya, yang saya sering tunjukkan kepada saudara. Ketika dilihat dengan kode-kode Torah, apa yang dinubuatkan itu juga ada di dalam Torah, saudara. Di sini maka muncul satu pertanyaan, kalau begitu Torahnya bohong, Pak? Tentu saja tidak. Di sini saudara, kita harus memahami dulu satu hal. Yang pertama, soal waktu kedatangan Yesua, sesuai kitab Matius 24 ayat 36, di situ kita diberitahu bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun dia adalah seorang Rabi Yehudi. Nah ini pedoman atau pakem yang harus kita pegang dulu. Bahwa soal waktu kedatangan Yesua sesuai Matius 24 ayat 36, tidak ada seorang pun yang tahu, mau dia seorang Rabi Yehudi pun itu juga tidak tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Rabi Yehudi yang mengacu kepada Torah Kut sekalipun mengatakan Mesias akan datang, di sini pesan untuk kita, jangan kita itu gampang menelan mentah-mentah ucapannya. Maka seringkali saya memberitahu apa? Nah ini fenomena yang terjadi di kalangan pengagung Yahweh. Ini sering terjadi. Pengagung Yahweh yang mulai tahu bahwa kiblat imannya, akar imannya itu ke Ibrani. Sekarang
ada kelompok-kelompok pengagung Yahweh yang ada di Indonesia ini. Yang kalau mendengar orang Yahudi ngomong, pokok apa sing diomong ke wong Yahudi, itu mesti benar. Langsung digugu. Dianggap benar semua. Termasuk ketika orang Yahudi tidak memanggil nama Yahweh secara letterless, tapi diganti Hashem dan Adonai. Orang-orang pengagung Yahweh di Indonesia itu juga niru. Oh, lawang orang Yahudi saja yang katanya keselamatan itu diberikan lewat orang Yahudi. Seperti Yohanan 4 ayat 22 katakan. Lawang orang Yahudi saja manggilnya orang Yahweh, Yahweh. Tapi Hashem, Adonai. Ya kita harus sama. Wong itu bangsa yang dirahmati Yahweh saja manggilnya Hashem. Ya berarti kita manggilnya harus Hashem. Terus begitu orang Yahudi ada yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Di Indonesia juga terjadi fenomena yang sama. Kelompok pengagung Yahweh di Indonesia ada juga yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Lalu ketika orang Yahudi hanya beribadah Sabat, mulai kelompok-kelompok pengagung Yahweh di Indonesia ikut-ikutan ibadahnya cuman Sabat. Kalau cuman ikut-ikutan ibadahnya Sabat masih mending. Yang jadi masalah mulutnya itu menghakimi. Orang pengagung Yahweh yang ibadahnya selain hari Sabat itu sesat. Ya, ini terjadi di kalangan pengagung Yahweh, saudara. Dan itu bukan orang Kristen yang mengatakan, tapi orang-orang yang sama seperti kita yang menyembah Bapa Yahweh dan Yesua. Ya, tapi di sini kita diberitahu kalau Rabi Yahudi yang mengacu kepada Torah Kudus sekalipun mengatakan Mesias akan datang, jangan kita telan mentah-mentah apa yang dia katakan. Ingat, perkataan yang mengarah ke soal kedatangan Yesua itu tidak lain adalah sebuah profesi atau nubuatan. Dan nubuatan itu seringkali mengarah kepada hal-hal yang tidak letterlek atau tidak tersurat, tapi tersirat. Gitu loh. Nubuatan itu namanya saja nubuatan. Arahnya seringkali terarah kepada hal-hal yang tidak tersurat tapi tersirat, yang mesti dibongkar dulu, saudara. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang bagaimana, Pak? Kalau orang Yahudi saja yang mengatakan Mesias akan datang, kita tidak boleh telan mentah-mentah ucapannya pasti datang pada tanggal seperti yang dikatakan Rabi itu. Lah kalau kita tidak boleh telan mentah-mentah atau percaya begitu saja, terus acuan kita apa? Gitu loh. Nah di sini saudara, melalui Tefilah Avienu atau doa Bapa kami, Yesua itu sebetulnya sudah memberitahu kepada kita. Waktu itu, Yesua katakan apa? Tafo malhuteha, yeaseh retsonha, ka asyer basyamayim, kam ba'arets. Artinya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Seperti di sorga juga di atas bumi. Sekarang saudara perhatikan baik-baik. Penggalan dari pengajaran doa Bapa kami yang diajarkan Yesua. Saudara perhatikan baik-baik. Coba saya mau tanya. Yang ditulis di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesua, apakah di situ yang datang Yesuanya, saudara? Perhatikan baik-baik. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga juga di atas bumi. Ini kan potongan dari doa Bapa kami. Sekarang saya mau tanya, yang ditulis di doa Bapa kami ini, apakah di situ dikatakan yang datang Yesuanya? Bukan. Tapi yang datang apa? Kerajaan dan kehendaknya Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, paham saudara? Ya. Jadi kalau saudara bingung, lah kalau sekarang ini kan bukannya kita akar iman kita ke Ibrani, Pak. Betul. Lah kalau orang Yahudi saja yang ngomong, menubuatkan sesuatu, kita tidak boleh telan mentah-mentah. Lah terus kita itu acuannya kemana? Kita belajar dari Yesua. Yesua sudah memberitahu lewat
doa Bapa kami, pengajaran doa Bapa kami. Di situ dikatakan tafo malhuteha ye aseresonka ka asyar basyamayem kampa arets, yang artinya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di atas bumi. Ya, jadi kalau ada nubuatan yang mengatakan Mesias akan datang, jangan kita telan mentah-mentah begitu saja ucapannya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau apa yang diucapkan Yesua ini di dalam doa Bapa kami ini, bahwa sekarang kita sudah ngerti, ternyata yang datang di situ itu tidak hanya berbicara soal waktu kedatangan Yesua, tapi yang datang itu juga bisa kerajaan dan kehendaknya Yesua. Maka kalau apa yang diajarkan Yesua ini dikaitkan dengan pemilu di Israel, bisakah pertanyaannya, yang datang sebelum pemilu Knesset di Israel dulu, memang kehendaknya Bapak Yahweh? Yang saya katakan, di mana Bapak Yahweh itu menghendaki Benyamin Netanyahu terpilih lagi sebagai Perdana Menteri. Karena Netanyahu benar-benar concern memperjuangkan kedaulatan Yerusalem sebagai milik Israel. Pertanyaannya, bisa enggak yang datang yang dimaksud oleh Rabbi Hayem Kanievsky itu kehendaknya Bapak Yahweh yang menghendaki Netanyahu supaya terpilih lagi, karena Netanyahu itu orang yang dideteksi benar-benar concern memperjuangkan kedaulatan Yerusalem sebagai milik Israel. Pertanyaannya, bisa enggak yang datang itu kehendaknya Bapak Yahweh? Sangat bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau yang datang itu juga bisa kehendaknya Bapak Yahweh, berarti Torahnya bohong enggak, saudara? Tidak, Torah itu tidak pernah meleset. Apa yang dinubuatkan Torah, bahkan kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, Torah itu pernah memberitahu kita satu nubuatan yang tidak pernah kita kira-kira. Kita orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh saja tidak pernah mengira Torah akan menubuatkan hal ini. Apalagi dunia ini yang tidak kenal dengan Bapa Yahweh. Nubuatan apa itu kalau saudara ingat? Torah itu pernah menubuatkan bahwa suatu hari kelak akan ada satu negara yang orang anggap negara itu kecil, tapi negara itu justru akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Dan itu akan menjadi itu akan membawa satu dampak yang besar untuk Israel. Pertanyaannya, negara mana? Saudara masih ingat? Savon Korea atau Korea Utara. Ada loh kata Korea Utara di dalam Torah. Di situ ditulis apa? Savon Korea. Savon itu artinya utara, Korea itu nubuatan untuk Korea. Padahal kita yang menyembah Bapak Yahweh saja tidak pernah mengira lawang negara Korea Utara kita anggapnya kan kecil, ya toh? Lah kok negara itu akan menjadi pemicu perang dunia yang ketiga? Bagaimana mungkin negara kecil bisa menjadi pemicu perang dunia ketiga? Setelah saya ngerti ini, oh wajar, bisa. Karena sebuah api yang besar itu dimulai dari api yang kecil dulu. Jadi Torah itu tidak pernah berdosa, tidak pernah berbohong, saudara. Bisa waktu itu yang turun atau yang jadi, yang datang itu kehendaknya Bapak Yahweh. Supaya Netanyahu terpilih lagi, karena Netanyahu dipandang benar-benar dia memperjuangkan kedaulatan Yerusalem atau Yerusalem sebagai milik Israel. Bahkan pada waktu kampanye, pada waktu itu Netanyahu berani mengatakan apa? Kalau saya terpilih lagi, maka saya akan melakukan aneksasi. Apa itu aneksasi? Saya akan mengambil paksa atau saya akan merebut paksa wilayah tepi barat yang jadi pemukimannya orang-orang Yahudi. Bahkan Netanyahu pada saat pemilu, itu pemilu loh saudara. Pemilu
apa nek ngarani saurungi pemilu itu apa? Kampanye. Saat kampanye dia berani ngomong begitu. Itu resiko besar loh. Kalau apa yang dia katakan kalau saya terpilih, saya akan melakukan aneksasi. Saya akan mengambil paksa wilayah tepi barat yang jadi pemukimannya orang Yahudi. Kalau itu didengar sama Palestina, orang Palestina itu jangan dikira orang yang tidak punya duit. Dia bisa kerahkan duitnya, dia bisa kerahkan kekuatannya. Untuk apa? Bayar, pokok jangan sampai si Netanyahu itu terpilih lagi. Tapi kita sendiri mendengar bahwa ketika pemilu, ketika kampanye, bukan pemilu ya, masih kampanye, Netanyahu mengatakan dengan tegas, kalau saya terpilih lagi, saya akan melakukan aneksasi. Saya akan mengambil paksa, saya akan rebut paksa wilayah tepi barat yang jadi pemukiman orang-orang Yahudi. Kalau Benny Gantz, saya perhatikan visi misinya, itu tidak terlalu concern ke arah ini saudara. Sekalipun Benny Gantz itu juga memperjuangkan Yerusalem. Tapi waktu itu saya coba perhatikan, visi misinya itu tidak kuat, tidak terlalu kuat seperti Netanyahu. Netanyahu berani mengatakan, aku sampai terpilih, aku akan melakukan aneksasi. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa saja yang datang saat itu, yang dikatakan Rabbi Chaim Kanievsky, yang berkaitan dengan pemilu Knesset di Israel, itu adalah terpilihnya Netanyahu sebagai Prime Minister lagi. Nah, sekarang saudara, kalau kita sudah ngerti ini, ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Kalau nubuatan demi nubuatan tentang kedatangan Yesua melalui pendeta-pendeta Goyim meleset, dan nubuatan kedatangan Yesua melalui Rabi Yehudi juga belum terjadi, apakah itu artinya perkataan atau dafarnya Yesua itu fail atau gagal? Gagal enggak saudara kira-kira? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Karena Yesus sudah memberitahu, sekalipun langit dan bumi itu lenyap atau berlalu, dafar atau perkataanku atau firmanku sekali-kali tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah berlalu. Jadi kalau ada pertanyaan, nah kalau pendeta-pendeta sudah menubuatkan dan itu pendeta-pendeta Goyim nubuatannya meleset, lalu kita ngomong ya harus yang pakai pola Ibrani. Lah kenyataannya Rabi Yehudi yang menubuatkan juga belum terjadi. Apakah itu artinya perkataannya Yesus gagal? Tentu saja tidak. Karena Yesus sudah memberitahu, sekalipun langit dan bumi itu berlalu, tetapi sekali-kali firmanku, perkataanku, apa yang sudah aku katakan, itu akan tetap terjadi. Ya dan amin. Amin. Coba kita baca. Matius 24 ayat 35. Di situ dikatakan, kita baca sama-sama ya, supaya saudara imannya diteguhkan, saudara tetap percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus yang pasti menjemput kita. Sudah ketemu semua? Matius 24 ayat 35. Kita baca Alef Bet Gimel. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Sekali lagi kita baca, lebih keras lagi saudara. Alef Bet Gimel. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Firmanku, perkataanku tentang waktu kedatanganku, aku pasti datang kembali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang yang aku kasih. Itu sekali-kali tidak akan pernah lenyap. Perkataanku itu akan aku genapi. Nah ini artinya apa saudara? Ini artinya kalau Yesua itu sudah janji dia akan datang lagi ke dunia ini, Yesua suatu saat nanti pasti datang. Kita tunggu saja, Yesua pasti datang. Karena apa saudara? Yang pertama, karena support atau hal-hal yang mendukung untuk kedatangan Yesua kedua kali, itu sudah dipersiapkan atau sudah disiapkan dengan sangat
sangat-sangat baik. Beberapa di antaranya, support yang mendukung untuk kedatangan Yesua yang kedua kali yang sudah dipersiapkan. Yang pertama adalah semua persiapan untuk Beit Hamikdash atau bait suci yang baru sudah dipersiapkan dengan baik. Baik itu perlengkapan pembangunannya atau seremonial pentahiran bait sucinya. Saat ini saudara, ini sudah berjalan. Ada beberapa grup dan organisasi seperti The Temple Mount Faithful dan Yeshiva Torah Kohanim yang dimana mereka itu sampai dengan detik ini terus meningkatkan kinerja mereka untuk latihan prosesi pembangunan dan pentahiran bait suci. Yang saudara lihat ini latihan untuk apa? Nantinya masuk dalam prosesi pentahbisan dan pentahiran bait suci. Ini mereka sedang latihan. Kelompok yang namanya The Temple Mount Faithful dan Yeshiva Torah Kohanim. Kelompok orang-orang yang belajar Torah. Sampai dengan detik ini. Apakah mereka sudah melihat kedatangan Yesua? Belum. Tapi nyatanya sampai detik ini. Mereka terus mempersiapkan. Mereka terus latihan dengan sangat baik. Mempersiapkan prosesi seremonial pembangunan dan pentahiran bait suci. Kalau saudara ingat, dulu saya pernah tunjukkan satu video di mana ada imam-imam yang sudah siap melangsungkan seremoni pentahiran bait suci. Ya dulu saya pernah sekitar beberapa tahun yang lalu. Ada imam-imam itu yang sudah latihan. Mereka bikin replikanya bait suci, lalu mereka latihan di dalamnya seolah-olah mereka sedang ada di bait suci sungguhan yang akan dibangun yang ketiga nanti. Di situ mereka latihan, saudara. Prosesi pentahirannya bagaimana, prosesi pentahbisannya bagaimana, mereka latihan. Dan mereka sampai sekarang ini betul-betul kerja keras untuk mempersiapkan segala prosesi untuk bait suci yang baru. Karena apa? Mereka tidak mau. Nantinya begitu bait sucinya dibangun, terus seremoninya apa? Grotal gratul, semrawut gitu loh. Mereka tidak mau pelayanannya grotal gratul. Ya, kamu kan bukan di situ, kamu harusnya di sana. Mereka tidak mau seperti itu, saudara. Maka mereka bikin replikanya bait suci seperti apa? Kamu di bagian ini, kamu di bagian situ, kamu di bagian sana. Lakukan tugasmu ini. Jadi nanti begitu izin itu keluar, mereka akan dengan serentak bergerak bersama-sama melakukan prosesi seremoni pembangunan dan pentahiran atau pentahbisan bait suci. Ini yang pertama. Support atau hal-hal yang mendukung bahwa Yesua itu pasti datang. Saudara perhatikan ini baik-baik. Di support yang pertama ini saudara, itu betul-betul dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kalau mereka mempersiapkan seremonial, prosesi pentahiran dan pentahbisannya, lalu apa yang bisa saudara dan saya lakukan? Siapkanlah dirimu sebaik mungkin. Siapkan imanmu, perbaiki kualitas iman kita. Saudara siapkan baik-baik kehidupan saudara. Karena tidak lama lagi, Yesua pasti datang menjemput saudara dan saya. Harapan saya, tidak ada di antara kita yang ketinggalan. Saudaranya jangan hanya mengatakan amin. Cuman tidak pernah membawa hidup saudara dalam satu persiapan yang benar. Ya, maka seringkali kalau saya perhatikan di sini, saya selalu keras untuk saudara itu selalu mengutamakan waktunya untuk Bapak Yahweh, untuk Tuhan. Urusan-urusan yang bukan urusan sama Bapak Yahweh itu tinggal nanti. Yang penting saudara kerjakan dulu urusannya Bapak Yahweh, maunya Bapak Yahweh itu saudara kerjakan. Baru setelah itu saudara lanjut ke urusan duniawi saudara. Gitu loh. Ya jangan seringkali kita, orang itu apa kejadiannya? Kedatangan tamu, terus Bapak Yahweh ibadahnya ditinggal. Seringkali kan begitu. Ini kan aneh saudara. Orang mengatakan, lah tamuku itu jauh-jauh datang dari desa atau dari mana saja.
Bapak Yahweh datang itu dari Syamayim loh. Saya tanya, jauh mana? Dari desa atau dari Syamayim? Dari desa mau pirang kilo, numpak bis iso. Ya toh? Bapak Yahweh dari Syamayim itu beribu-ribu kilo. Dia datang ke Kehilat ini untuk berjumpa dengan saudara. Tapi anehnya, kenapa orang justru mengalahkan kehadiran Bapak Yahweh? Dan lebih penting tamunya ketimbang tamu agungnya. Gitu loh. Padahal tamunya ini orang nyelamet ke, saudara. Sing nyelamet ke siapa? Tamunya apa? Bapak Yahweh nantinya? Bapak Yahweh. Tapi pada kenyataannya, begitu kedatangan tamu, melu jagrok bareng. Ibadahnya ditinggal. Bapak Yahweh kok ya? Sorry, aku no tamu. Pertanyaannya bagaimana kalau hari itu Tuhan menetapkan aku datang hari itu? Orang ini apakah terangkat saudara kira-kira? Saya yakin tidak. Karena apa? Dia tidak pernah mengutamakan waktunya Tuhan. Bapak Yahweh itu hati-hati loh. Setiap kita ibadah, saya sering memberitahu. Bapak Yahweh itu punya yang namanya Moadim. Janji pertemuan. Tapi yang buat janji itu bukan kita. Bapak Yahweh yang buat janji pertemuan itu. Karena apa? Di Moadim itu dia mau. Aku ada sesuatu untuk kamu nak di ibadah hari ini. Ya. Tapi begitu kita tinggalkan Moadim itu, besoknya Bapak Yahweh, kan isehono sabat minggu depan, masih ada rison minggu depan. Sorry nak, ora kanggo. Moadimnya cuman untuk hari ini. Besok sudah ada Moadimnya sendiri. Yesus saja ngomong apa? Soal kesusahan. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok itu ada kesusahannya sendiri lah gitu. Nah, soal kesusahan aja sendiri-sendiri. Apalagi waktunya dengan Tuhan. Tuhan mau apa dengan kita hari itu tuh ya harusnya dikerjakan hari itu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi saudara berikan perhatian yang terbaik. Kalau saudara polanya masih enak-enakan seperti ini. Saudara ibadah sak penake dhewe. Ada tamu-tamu yang lebih saudara pentingkan, Bapak Yahweh saudara tinggal. Terus terang, saya bukan menghakimi, saya cuman tidak yakin saudara akan ikut dalam pengangkatan. Nah, bagaimana kita bisa diprioritaskan dalam pengangkatan? Kalau kita sendiri tidak pernah memprioritaskan Bapak Yahweh. Nomor satu di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka orang-orang Yahudi yang sebagian besar, mungkin 90% dari orang Yahudi masih menolak Yesua. Tapi mereka siapkan dengan baik bait sucinya. Padahal saudara ngerti, ketika mereka mempersiapkan bait suci, seremoninya bait suci itu dipersiapkan. Itu artinya ketika bait suci sudah berdiri, maka itu artinya juga tidak lama akan disongsong juga dengan kedatangan Yesua. Mereka sebagian besar tidak percaya Yesua, bahkan tidak menerima. Tapi mereka siapkan dengan baik. Mereka latihan orang cengengesan kayak kita nek latihan itu. Tapi mereka benar-benar serius. Latihan khidmat. Karena tempat yang akan dilakukan seremoni yang mereka latih sejak sekarang. Itu satu tempat yang bagi mereka sangat kudus dan sangat sakral. Itulah tempat yang mereka nanti-nantikan sekarang. Sampai-sampai mereka sekarang setiap hari hanya meratap di satu tembok yang namanya tembok ratapan. Di ratapannya mereka ngomong apa? Satu di antaranya. Mereka berdoa minta bait suci yang temboknya tinggal satu ini. Bapak Yahweh, tolong bangunkan lagi bagi kami. Karena di dalam bait suci itu kami akan saling belajar Torah. Kami akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami akan memuji-muji memuliakan namamu. Tapi bait suci itu sudah tidak ada Tuhan. Satu di antara ratapannya dikatakan seperti itu. Maka tembok itu disebut dengan tembok apa? Tembok ratapan. Bagaimana dengan saudara? Ya, mereka setiap hari meratapi bait suci. Tapi apakah kita di sini juga meratapi bait suci?
Yang artinya ketika waktu-waktu pertemuan dengan Bapak Yahweh di bait suci, bait Elohim Yahweh di tempat ini, saudara selalu ada di tempat ini atau tidak? Perhatikan, prosesi demi prosesinya sudah dikerjakan bukan sejak saat ini, tapi sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Prosesi itu mereka latihan dengan sungguh-sungguh. Supaya aku tidak mau. Nanti begitu bait sucinya berdiri, gerotal-gerotal. Tidak ada model begitu, saudara. Ya, renungkan ini baik-baik. Semuanya sudah dipersiapkan. Lalu yang kedua, Yesua pasti datang. Karena lokasi pembangunan bait sucinya juga sudah diketahui. Tempat bait suci didirikan nanti, itu bukan di Masjid Dome of the Rock. Bukan ya. Karena saya harus memberitahu ini. Karena pernah ada orang, bahkan orang itu pendeta. Dan tidak hanya satu pendeta yang mengatakan begini. Wah, nanti kira-kira seperti apa ya Pak ya? Waktu pembangunan bait suci itu kira-kira ngerinya dan serunya seperti apa ya? Kan nanti bait suci sebelum dibangun, Masjid Dome of the Rock-nya itu diluluh lantakan, diratakan, dihancurkan dulu sampai jadi tanah rata. Baru bait sucinya dibangun di atas runtuhan Masjid Dome of the Rock. Saya bilang, tidak perlu. Bait suci nanti dibangun, itu bukan di atas reruntuhannya Masjid Dome of the Rock. Jadi Masjid Dome of the Rock tidak perlu dihancurkan. Lah kok gegek menghancurkan, sandal hilangnya geger. Ya toh, benar enggak? Apalagi menghancurkan apa? Masjidnya, bisa perang dunia ke piro itu 30 itu. Ya enggak cuma ketiga, 30 geger. Masjidnya Dome of the Rock itu akan tetap berdiri di situ. Tapi bait sucinya itu akan dibangun di sebelahnya Masjid Dome of the Rock. Tepatnya di Dome of Spirit. Jadi tempatnya di sini. Ini kan Masjid Dome of the Rock-nya. Dan lokasi ini center atau lurus dengan Dome of Spirit. Ini bukan Dome of the Rock ya. Kalau Dome of the Rock itu yang kubahnya emas seperti ini. Tapi nanti bait suci bukan di sini. Ini sudah dikasih batas garis hijau-hijau ini. Nah disinilah bait suci itu akan dibangun. Ini di sini, ini kecil sekali. Yang kalau saya zoom, ini dan ini, itu gambarnya ini loh saudara. Yang disebut dengan apa ini? Dome of Spirit. Disinilah bait suci itu nanti akan didirikan atau dibangun. Di mana Dome of Spirit itu center lurus dengan pintu gerbang timur. Tempat ketika Yesua dulu masuk ke Yerusalem ketika Yesua itu ada di dunia ini. Jadi lurus. Ini kan pintu gerbang timur. Nah ini loh. Ini pintu gerbang timur yang sekarang ditablek, ditutup. Dan di depannya jahatnya itu dikasih apa? Kuburan. Tapi inilah pintu gerbang timur tempat Yesua dulu masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang-orang Yahudi. Masuknya dari sini. Dan ini center gitu loh. Lurus ke tempat di mana bait suci itu akan dibangun. Kalau dibangunnya di sini, ini melenceng gini, ngerti saudara? Ya, ini pintu gerbangnya melenceng. Bukan lurus. Kalau ini lurus, lempeng gitu loh. Ya saudara kelihatan enggak yang di belakang? Kelihatan ya, kita gede. Kok enggak bisa ini? Enggak bisa ya. Wis pokoknya ini ya. Saya coba tak gambare. Oh, enggak bisa. Ya wis gini aja. Ya pokok ini pintu gerbangnya, ini Dome of Spirit-nya, dan disinilah bait suci itu akan dibangun. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini sesuai dengan nubuatan yang pada waktu itu diterima oleh Yohanan atau Yohanes. Coba kita baca. Wahyu atau kitab Gileana pasal ke-11 ayat yang pertama dan kedua. Saudara perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, dan kepadaku Yohanan diberikan sebatang buluh serupa tongkat pengukur. Dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim. Yang dimaksud tempat kudus Elohim itu bait suci. Dan mezbahnya dan mereka yang menyembah di dalamnya. Terus perhatikan ini baik-baik. Namun kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus dan janganlah mengukurnya.
Karena dia atau karena tempat itu telah diberikan kepada goyim, kepada bangsa-bangsa, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Jadi tidak perlu harus menghancurkan Masjid Dome of the Rock-nya, tapi akan dibangun di sebelahnya. Ya, di situ saudara perhatikan baik-baik. Mulai ayat pertama. Bangun, ukurlah tempat kudus Elohim dan misbahnya dan mereka yang menyembah di dalamnya. Saudara perhatikan ayat 2. Kecualikanlah halaman sebelah luar tempat kudus. Kalau tempat kudusnya ada di lingkaran ini, ada di kota ini, berarti halaman luarnya mana? Ini halaman luar yang dimaksud, yang harus dikecualikan, tidak usah ikut diukur gitu loh. Dan otomatis kalau tidak ikut diukur, dibangun juga enggak ini? Tidak, ya. Jadi ini yang tidak ikut diukur, yang dimaksud halaman sebelah luar itu ini. Karena tempat ini sudah diberikan kepada siapa itu? Goyim. Di situ ditulis apa? Bangsa-bangsa. Nah, orang yang ada di tempat ini orang yang menyembah Yahweh bukan? Bukan, maka disebut apa? Goyim. Paham saudara? Jadi sekali lagi, tidak perlu menghancurkan Dome of the Rock-nya, tapi akan dibangun di sebelahnya. Jadi Yesua itu pasti datang. Kalau ada di antara kita yang sudah menyembah Bapa Yahweh dan Yesua sekalipun, tapi saudara ada di antara kita yang meragukan Yesua ki sakjane teko ora to ya. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini masih meragukan, ingat, setelah prosesinya sudah dipersiapkan dengan baik, tempat pembangunan bait sucinya itu juga sudah diketahui di mana harus dibangun. Dan sampai dengan detik ini, lokasi ini tidak pernah diisi bangunan apapun selain Dome of Spirit. Dan itu lurus dengan pintu gerbang timur tempat Yesua dulu masuk dan dielu-elukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu berikutnya, Yesua pasti datang karena lembu merah atau red heifer untuk upacara pentahbisannya sudah tersedia sangat banyak. Dulu saudara, kalau tidak salah sekitar tahun 82, ada yang mengatakan lembu merah yang sangat langka ini dijaga oleh agen rahasianya Israel yang bernama Mossad. Tapi pada waktu itu, lembu merah yang konon katanya dijaga oleh Mossad ini didiskualifikasi. Karena apa? Karena ternyata setelah diteliti lagi, di buntutnya itu ngelawir satu rambut warnanya putih. Tidak sepenuhnya merah seperti ini. Tapi di ekornya itu ada satu ngelawir, cuman satu saudara. Ngelawir rambut warna putih. Maka saat itu didiskualifikasi, tidak kepake. Saya yakin di Indonesia, karena orang Indonesia itu sudah dihinggapi roh halah. Halah rapopo, mung siji jabut. Kan gitu toh. Saya yakin di Indonesia, itu mesti jabut. Terus tetap dibangga-banggakan. Lambuk dijabut nek tukule itu tadinya putih, ya metune putih. Orang mikir sampai segitu. Tapi kalau di sana tidak kepake saudara. Begitu ketahuan ada satu rambut putihnya, langsung lembu merah itu didiskualifikasi. Karena apa? Mereka tahu ini nanti dipakai untuk satu prosesi yang sangat sakral, yaitu untuk pentahiran bait suci yang kudus, yang mereka tunggu-tunggu. Wong bait suci itu aku tunggu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Mosok mung trimo rambut putih siji mesti aku bohong. Akhirnya pada waktu itu saudara, muncul lagi lembu merah. Tapi lembu merah yang kedua tetap juga didiskualifikasi. Karena ternyata apa? Karena ternyata setelah diselidiki ada rekayasa genetika. Artinya merahnya itu dibikin gitu loh. Ya, podo orang sinilah. Ya toh? Apa contohnya? Pisang. Ya, pisang kalau saudara paham,
pisang. Kalau saudara beli pisang, kuningnya rata semua, itu saudara curiga. Ini mesti habis diapain? Dimandiin. Istilahnya itu dimandiin. Dimandiin pakai apa? Kalau tidak salah pakai borak. Ya. Saya lihat sendiri saudara, pisang satu tundun masih hijau. Itu di apa namanya? Di investigasi sing suaranya dibikin cempreng itu loh. Lah, pisang satu tundun masih hijau dipotong dari pohonnya, terus dimandiin, digantung, ndak sampai 1 jam, pisang kuning kabeh. Wih, Dian pinter ya. Cina Indonesia emang pinter buandrek ngene-ngene iki ya. Maka hati-hati saudara. Kalau justru yang matangnya belum rata, yang sini matang, situ ndak matang. Lah itu kemungkinan asli. Cuma nek ketemu saya tak bikin gitu. Sing kene tak dusi kene ora ya toh. Dadi matengi selewat. Saya dulu begitu, saya perhatikan sampai detail kalau saya itu mau mengapa jenenge membandrek, ra istilahnya apa sih ya nek selain bandrek itu. Oh bukan mengkanibal. Pokoknya mengapusi lah ya. Dulu saya bahkan pakai debu yang saya ambil begini, debu itu saya ambil, saya taruh di mur bautnya handphone. Tujuannya apa? Karena orang itu ngertinya kalau mur bautnya handphone itu masih banyak debunya, oh handphonenya itu belum pernah bongkaran. Padahal habis tak acak-acak dalamnya. Ya itu sampai debu itu jadi duit puluhan juta loh saudara di tangan saya. Jadi didiskualifikasi karena ternyata ada rekayasa genetika. Nah yang terakhir, Bapak Yahweh sendiri menyediakan lembu merahnya yang jumlahnya saudara tahu. Jumlahnya sangat-sangat banyak. Sehingga karena Bapak Yahweh menyediakan dalam jumlah yang sangat banyak, lembu merah atau red heifernya itu tidak perlu dijaga lagi sama Mossad. Dan saudara ngerti, kemunculan lembu merah dalam jumlah yang sangat banyak, menurut catatan saya, belum pernah terjadi setelah 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu memang banyak lembu merah itu bermunculan. Tapi setelah peristiwa kematian Yesua, saat itu tidak lagi bermunculan lembu-lembu merah yang merahnya itu perfect, sempurna 100%. Itu terjadi waktu-waktu ini. Pertanyaannya, siapa yang menyediakan? Tidak lain adalah Bapak Yahweh. Lalu berikutnya, Yesua pasti datang. Karena perkakas bait sucinya juga sudah siap. Tabut perjanjiannya ini sudah ditemukan. Dan menorah yang baru juga sudah dibuat. Kalau dulu kan orang ada yang ngomong apa? Tabut perjanjiannya hilang. Kan dulu memang hilang. Tapi orang belum mengerti. Kalau hilangnya itu ternyata disembunyikan Bapak Yahweh tepat di bawah salib Yesua. Nah terus muncul STH. Orang-orang sok tahu ngomong apa? Tabut perjanjiannya hilang. Tapi sekarang sudah ditemukan loh. Di mana? Di Tibet, di Cina, di India. Sing terakhir ning Tibet, Yesuane ketemu sisan entuk wong Tibet duwe anak jenenge Yibet. Yehudi Tibet. Sampai segitunya saudara. Orang itu kalau ngarang cerita. Tapi saya katakan semua cerita itu bohong. Dan pada waktu itu kebohongannya itu diperkuat dengan satu film yang judulnya apa? Saudara tahu? Satu film judulnya Indiana Jones. Kan pernah ada itu serial film Indiana Jones yang ceritanya tentang apa? Tabut perjanjian. Tapi ternyata semua cerita itu adalah kebohongan. Tapi seiring berjalannya waktu, Bapak Yahweh waktu itu pakai seorang arkeolog yang bernama Ron Wyatt untuk mengungkap keberadaan tabut tersebut. Dan tabut tersebut ditemukan tepat di bawah Yesua disalib. Dan di atas tutup tabut perjanjian itu masih ada bercak darah Yesua. Dan ketika diambil bercak darah itu, sampelnya dibawa ke laboratorium. Di situ dibuktikan bahwa hanya ada kromosom laki-laki, tidak ada kromosom perempuannya. Lalu orang labnya tanya,
ini sebetulnya darahnya siapa, Ron Wyatt? Ini adalah darah penebusmu, Yesua. Hanya ada satu kromosom laki-laki. Kalau kromosom kita ketika dites ada X sama Y, saudara. Tapi Yesua tidak, hanya ada satu kromosom laki-laki. Nah, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini sebetulnya darahnya siapa? Waktu itu masih dirahasiakan oleh Ron Wyatt. Tapi begitu pihak laborat mengatakan hanya ada satu kromosom laki-laki. Lalu Ron Wyatt ditanya, ini sebetulnya darahnya siapa? Ini adalah sambil berlinang air mata, Ron Wyatt mengatakan, ini adalah darah penebusmu, darah Yesua. Jadi konsep penghapusan dosa di zaman Torah itu kembali terjadi. Kalau dulu orang berbuat dosa dia mau minta ampun, dia harus membawa binatang anak domba diserahkan kepada Kohen Gadol atau imam besar. Kemudian imam besar akan menyembelih binatang anak domba itu dan darahnya diciprat-cipratkan di atas kaporet atau di atas tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Sekarang konsepnya Torah itu terulang lagi. Cuman bedanya kalau dulu itu darah binatang, sekarang yang terciprat di atas kaporet adalah darahnya Yesua sendiri. Luar biasa bukan? Iman percaya kita, saudara, selalu ada penggenapannya. Bukan gadokmologi, bukan cocokmologi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu luar biasa iman percaya kita di dalam Bapak Yahweh ini. Saya ingin memberitahu, mengingatkan sekali lagi. Saudara kalau sudah ngerti betapa luar biasanya iman percaya kita. Yang nubuatannya itu selalu ada penggenapannya. Dan penggenapannya itu selalu ada di dalam Yesua. Jangan sekali-kali tukarkan imanmu dengan yang lain. Amin. Pegang teguh imanmu di dalam Bapa Yahweh dan Yesua sampai kesudahannya. Amin. Jadi untuk perkakas bait sucinya sudah siap. Lalu Yesua pasti datang. Karena kelompok pendananya juga sudah siap. Neeman Neharhabayit adalah kelompok pensupport dana untuk pembangunan bait sucinya. Neeman Neharhabayit ini adalah kelompok orang kayanya Yehudi, saudara. Dan anggotanya itu tidak hanya orang-orang Yehudi yang ada di Israel. Tapi semua orang kayanya Yehudi yang tersebar di seluruh dunia itu tergabung dalam kelompok ini. Jadi support nanti begitu kelompok Neeman Neharhabayit ini dikasih tahu. Bait sucinya sudah boleh dibangun tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Oke, dananya pun juga sudah kami siapkan. Kalau dananya sudah tersedia, ini juga menjadi satu faktor pendukung bait suci itu benar-benar akan dibangun. Dan kita selalu diberitahu, hari ini saya sudah memberitahu juga, begitu bait suci berdiri, berarti Yesua itu juga sudah siap berdiri di awan-awan kemuliaannya. Kemudian support keenam atau hal-hal mendukung yang keenam, yang mendukung kedatangan Yesua yang kedua kali. Persiapan perang Harmagedon juga sudah dipersiapkan oleh Bapak Yahweh sendiri. Apa persiapan yang dilakukan Bapak Yahweh? Di lembah Megiddo atau di Megiddo Valley, saat ini bermunculan burung buas yang jumlahnya itu sangat banyak. Dan ini menjadi tanda nubuatan perang Harmagedon itu pasti digenapi. Perang Harmagedon di lembah Megiddo atau Megiddo Valley itu juga menjadi tanda waktu kedatangan Yesua. Sekarang ini saudara, bermunculan burung buas. Burung buas itu apa? Burung pemakan bangkai. Yang dipersiapkan Bapak Yahweh untuk perang Harmagedon. Tujuannya untuk apa? Kalau perang Harmagedon itu nanti perang yang sangat-sangat besar. Melebihi besarnya perang dunia pertama, kedua, dan ketiga. Yang bisa saya katakan itu mungkin gabungan dari perang pertama sampai perang dunia ketiga. Maka di perang Harmagedon nanti, yang akan jadi mayat
itu jumlahnya tidak hanya ribuan, tapi ratusan juta. Pertanyaannya sekarang, kalau mayatnya ratusan juta, sopo sing meh ngubur? Paham saudara? Nah yang ngubur ini, diapakan? Ditotoli, dimakani dagingnya, sampai tinggal apanya? Tulang belulangnya. Ini sudah disiapkan Bapak Yahweh. Menurut otoritas setempat, di Megiddo Valley, itu terjadi muncul populasi burung pemakan bangkai yang disebut dengan burung buas. Yang jumlahnya itu berlipat kali ganda dari waktu-waktu sebelumnya. Ini yang keenam. Lalu yang ketujuh, Yesua pasti datang. Karena apa? Karena anti Hamasianya itu sudah kebelet, mau segera berdiri di bait suci. Dan dia terus-terusan menyerukan damai untuk Israel dan Palestina. Begitu terjadi penandatanganan damai gedok palu, damai Israel Palestina. Hati-hati saudara. Yesua saat itu tidak lama akan datang. Sekarang kalau kita perhatikan di mediasi, ya toh, dia kan mediasi terus ini, dipertemukan, di Vatikan, ditemukan di kota mana lagi, ditemukan dua pihak itu selalu dipertemukan di mediasi. Ayo mbok damai, damai aja kan enak gitu loh. Nampaknya baik, tapi orang ini dia punya satu maksud. Karena begitu itu sudah didamaikan, maka apa yang dia rencanakan untuk mempersatukan dunia di bawah satu sistem pemerintahan tunggal, itu akan terlaksana dengan mulus. Tujuannya itu saudara, hati-hati. Loh Pak, bukannya perdamaian itu bagus? Iya, saya katakan bagus. Tapi ingat, Yesus datang nanti dia katakan apa? Aku datang bukan menebar damai, tapi aku datang menebar apa? Pedang. Ngerti saudara? Pedang sama damai, sama enggak kira-kira maknanya? Tidak sama. Damainya Yesus itu pedang. Kalau damainya manusia, cipika-cipiki. Dia kan sedang mengusahakan supaya Israel dan Palestina apa? Cipika-cipiki, damai yuk, damai kan enak. Tapi dia punya satu tujuan. Supaya tujuannya memberlakukan satu sistem pemerintahan tunggal di bawah kepemimpinannya. Itu bisa terlaksana dengan mulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini anti Hamasianya itu sudah kebelet untuk segera berdiri di bait suci. Maka inilah yang juga menjadi tanda. Ketika bait sucinya dibangun, bukan Yesua yang akan duduk di situ. Bait suci dibangun, itu hanya sebagai tanda. Yesua juga akan segera berdiri di awan-awan kemuliaan. Paham saudara sampai di sini? Ya, bait suci dibangun itu bukan untuk tempatnya Yesua nanti. Karena orang-orang Yahudi, sebagian besar mereka, mungkin 90% lebih, tidak menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak percaya bahwa yang akan datang kedua kali nanti itu Yesua anaknya tukang batu. Tidak. Bagi mereka yang akan datang kedua kali nanti adalah si superhero mereka. Bisa jadi adalah orang ini. Saya yakin orang ini saudara. Maka di sini dikatakan apa? Anti Hamasianya sudah apa lagi? Kebelet mau segera berdiri di bait suci. Nek kue damai, aku gendang iso munggah ning bait suci. Jadi pemimpin tertingginya anti Hamasiah. Coba kita buktikan ya. Kita baca Gileahna atau Wahyu 17 ayat 9 sampai 11. Saudara, simak ini dengan baik-baik karena ini bicara tentang nubuatan. Gileahna atau Wahyu 17 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan apa? Inilah pikiran yang mempunyai hikmat. 7 kepala adalah 7 gunung tempat wanita itu duduk di atasnya. Perhatikan ayat 10 sampai 11. Dan ada 7 raja. Yang 5 telah jatuh dan yang 1 sekarang ada, yang lain belum datang. Dan bila mana yang lain belum datang itu sudah datang, haruslah dia tinggal sebentar saja. Dan binatang buas yang pernah ada dan sekarang tidak ada, dia juga adalah yang ke-8 dan dia berasal dari yang 7 itu
dan dia menuju kepada kebinasaan. Sekarang saudara perhatikan baik-baik. Di sini saudara, kalau kita perhatikan pola dan masa pemerintahan raja-raja yang ditulis di kitab Wahyu ini, kalau saudara perhatikan pola dan masa pemerintahannya itu sama persis dengan pola pemerintahan raja-raja yang ada di gambar ini. Kalau saudara perhatikan di kitab suci, di kitab Wahyu 17 secara khusus ayat 10 dan 11. Kalau saudara perhatikan pola pemerintahannya, itu sama persis dengan pola pemerintahannya raja-raja yang ada di gambar ini. Sekarang saudara perhatikan kitab suci saudara masing-masing. Betul enggak? Nubuatan ini arahnya kepada petinggi-petinggi Vatikan ini. Kita lihat bersama-sama. Saudara perhatikan ayat 10. Dan ada berapa raja itu? 7 raja. Kita interaksi saudara ya. Kalau saya tanya saudara jawab yang tegas. Ada berapa raja? 7 raja. Yang 5 sudah apa itu? Jatuh. Di sini ditulis. 5 are fallen. Yang 5 sudah jatuh. Ini menggenapi nubuatan Wahyu 17 ayat 10. Kalau kita perhatikan. Paus 11, 12, 23, 16, dan yang pertama. Itu sudah jatuh. Paus itu pensiunnya kalau apa? Mati. Ya. Paus itu pensiunnya kalau mati. Maka ini semua sudah mati saudara. Ya sudah wafat semua 5-5-nya ini. Maka di sini disebut apa? Yang 5 telah fallen, telah jatuh. Dan yang 1 sekarang ada. Perhatikan ayat berikutnya. Dan yang 1 sekarang ada. Itu yang ini. One is. Dan yang 1 sekarang ada berarti yang keberapa ini? Yang ke-6. Sampai di sini dulu saudara paham? Ya, jadi yang 5 sudah jatuh. Terus di kalimat selanjutnya dikatakan apa? Dan yang 1 sekarang ada. Ini one is. Ini yang sekarang ada. Yang lain, ini kisahnya, ceritanya waktu itu belum datang. Yang lain belum datang. Dan bila mana dia datang, haruslah dia tinggal sebentar saja. Pertanyaannya, yang dimaksud yang akan datang, yang akan tinggal sebentar saja itu yang mana? Yang ini. Yang ke-7. Di sini dikatakan rules only a short time. Memerintah hanya dalam waktu singkat. Kenapa kok memerintah dalam waktu singkat? Karena yang ke-7 ini belum pensiun, belum mati, tapi sudah minta pensiun. Saudara, ngerti? Berarti sampai di sini dulu. Digenapi enggak nubuatan kitab Wahyu ini, saudara? Digenapi. Lalu kita lanjut ayat yang ke-11. Dan binatang buas yang pernah ada dan sekarang tidak ada, dia juga adalah yang ke-8. Dan dia berasal dari yang 7 itu. Dan dia sedang menuju kepada kebinasaan. Di sini ditulis apa iki? The beast that was and is not, even his the 8 and is of the 7 and caught into perdition. Ya, ini artinya dan binatang buas yang pernah ada, ditulis apa? The beast that was pernah ada dan yang sekarang tidak ada, and is not. Terus apa? Dia juga adalah yang ke-8. He is the 8. Dia juga adalah yang ke-8. Terus apa? Dan dia berasal dari yang ke-7 dan is of the 7 and got into perdition. Dan dia menuju kepada kebinasaan. Jadi digenapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang ditulis di dalam kitab suci kita. Itu ada penggenapannya. Bukan cocokmologi, gatomologi. Bukan. Semua ada penggenapannya. Dan nantinya saudara. Ketika anti-Hamasyah itu sudah total memerintah. Perhatikan ini baik-baik. Maka setiap orang yang sampai tidak terangkat, suka tidak suka, mereka pasti akan mengalami yang namanya
penyiksaan yang mengerikan, dan penyiksaan itu belum pernah terjadi di muka bumi ini. Ya, perhatikan ini baik-baik. Ketika anti Hamasiahnya itu sudah total memerintah, maka saat itu kalau sampai ada orang yang ketinggalan, orang itu akan mengalami satu siksaan. Dan ketika dia mengalami siksaan itu, dia belum pernah melihat, ini siksaan model apa ini? Kok aku belum pernah menemukan siksaan yang seperti ini? Itu loh. Dia belum pernah menemukan siksaan yang terjadi di muka bumi seperti yang orang itu alami. Di mana pada waktu itu, ketika orang merasakan sakitnya penyiksaan, di situ orang itu rasanya pengen mati tapi tidak bisa mati. Karena apa? Karena roh maut atau roh kematian itu sudah diangkat oleh Bapak Yahweh. Roh maut itu sudah diambil sama Bapak Yahweh. Maka karena roh maut, roh kematian itu diambil, inilah yang disebut akan terjadi penyiksaan yang sangat mengerikan yang belum pernah terjadi di dunia ini. Mereka, saudara, yang pengen mati, saat itu tidak bisa mati. Karena roh kematian itu sudah pergi. Coba saudara bayangkan, kalau sampai ada yang ketinggalan, bagaimana jadinya nanti? Saya bayangkan orang disiksanya kayak apa. Kayak kalau saudara pernah ingat beberapa tahun yang lalu, saya pernah tontonkan kepada saudara. Satu video orang digiles truk, badannya jadi dua. Tapi orangnya masih bisa garuk-garuk. Masih bisa pegang celananya. Masih bisa ngerangge-ngerangge. Padahal sebagian dari perut ke bawah itu sudah terpisah jauh. Ini benar-benar botol, saudara. Dan itu syuting live. Benar-benar ada. Lalu orang yang melompat dari ketinggian. Dia karena diteriaki cewek-cewek itu, disemangati cewek-cewek. Dia mau lompat ke laut, mau atraksi. Tapi ternyata melompatnya dari pinggir itu kurang kenceng. Sehingga apa? Begitu dia lompat tidak sampai ke air, tapi kepalanya jebles dermaga. Di situ kepalanya itu mengkap. Terus ada orang yang jantungnya keluar. Kejut-kejut begitu, tapi tidak mati. Saya bayangkan kira-kira seperti itulah di mana orang itu mengalami penyiksaan. Tapi dia pengen mati tapi tidak bisa mati. Karena roh maut, roh kematian itu sudah diangkat oleh Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita dengar itu memang dua hal atau dua sisi. Yang pertama, malam ini kita mendengar satu janji yang sangat menyukakan jantung hati kita. Yaitu janji apa? Yesua pasti akan datang menjemput saudara dan saya. Tapi ingat, kalau sampai ada yang ketinggalan, suka tidak suka, kalau masih mau tetap selamat masuk dalam firdausnya Bapak Yahweh, maka orang yang ketinggalan itu dia harus mempertaruhkan apa? Dia harus mempertaruhkan fisiknya, raganya untuk disiksa sama anti Hamasiah. Kamu mau terima enggak? Jadi anggotaku. Sorry, aku tidak mau terima. Sekalipun aku tidak terangkat. Misalkan orang yang ngomong begitu. Oke, enggak mau terima. Tapi konsekuensinya kamu harus ikut dalam penyiksaanku. Enggak jadi masalah. Kalau dia mau seperti itu, fisiknya, raganya akan disiksa. Tapi dia sedang menyelamatkan apa? Jiwanya. Tapi kalau terjadi kebalikan, oh jangan aku kamu jangan siksa aku. Sudah wis, aku mau jadi anggotamu, membermu anti Hamasiah. Tak berikan tubuhku. Saat itu tubuhnya selamat, tapi jiwanya orang itu binasa dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini baik-baik ya. Jangan lagi saudara terima tandanya binatang buas itu. Kalau itu saudara sendiri atau keluarga saudara, jangan malah saudara fasilitasi cuman demi duit. Ngerti saudara? Karena nanti penghukuman yang akan diterima orang-orang yang menerima tanda binatang itu, kalau dia tidak bertobat sungguh-sungguh, dia pasti akan mengalami penyiksaan seperti ini. Yang ngomong bukan saya saudara, tapi kitab suci yang mengatakan. Jadi jangan pernah takut untuk menolak tanda binatang buas itu. Toh pada kenyataannya sekarang kepake
Tandanya itu saudara, tidak kepake. Orang mau bepergian tinggal lungo, pelencang-pelencing. Tidak apa-apa. Ya. Jadi coba saudara renungkan, saudara sudah dikibulin sama anti Hamasyah. Ngerti saudara? Nek sudah dibohongi sekali, jangan saudara mau dibohongi lagi. Ya, terkecuali, mohon maaf, saya harus mengatakan, saudara bebal. Saudara sudah saya kasih tahu definisinya orang bebal apa. Masih mending orang bodoh. Bodoh itu dipinterkan masih bisa. Tapi orang bebal dibuat bodoh saja tidak bisa. Masih mending orang bodoh. Nek bodoh dipinterke bisa. Tapi kalau bebal dibikin goblok aja tidak bisa loh. Bayangkan saudara. Terkecuali saudara seperti itu sifatnya. Tapi saya berharap di tempat ini dan dimanapun saudara mendengarkan firman ini, saudara bukan orang bebal. Tapi saudara adalah orang yang mau dengar-dengaran suaranya Bapak Yahweh. Dan saudara orang yang mau taat kepada Bapak Yahweh. Amin. Jadilah orang yang seperti itu. Jangan jadi orang bebal. Kalau sudah ngerti, saudara sudah dibohongin, dikibulin. Yang berikutnya ya jangan diterima. Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus kalau saya ditanya, kira-kira seperti apa Pak penyiksaannya nanti? Saya jawab, saya tidak tahu. Kalau ada orang tanya, kira-kira penyiksaannya yang lebih mengerikan nanti itu seperti apa Pak? Selain orang disembelih tidak bisa mati, kira-kira ada penyiksaan yang lebih mengerikan enggak? Pasti ada. Tapi kalau saya ditanya, kira-kira penyiksaannya yang lebih mengerikan itu seperti apa? Saya jawab dengan tegas, saya tidak tahu. Karena apa? Yang pertama, saya belum hidup di zaman itu. Dan yang kedua saya katakan dengan tegas di dalam nama Bapak Yahweh, saya tidak mau hidup di zaman itu. Amin. Saudara juga harus punya iman seperti ini. Bahwa aku tidak mau hidup di zamannya anti Hamasyah. Tapi aku mau taat sama Bapak Yahweh sejak sekarang. Supaya aku hidup di zamannya Bapak Yahweh. Amin. Jadi bersiaplah. Karena sekarang sudah jam 11:30 siang. Sebentar lagi, siap atau tidak, Yesua pasti datang menjemput kita. Ada satu kerinduan yang saya yakin, kerinduan saudara dan saya itu pasti kerinduan yang sama. Dan ini juga adalah iman kita saudara. Bahwa ketika trompet sangkakala atau bunyi trompet atau bunyi sangkakala nafiri tanda kedatangan Yesua itu ditiup. Di situ ada nama kita dipanggil dan kita diangkat menyongsong kedatangan Yesua di awan-awan kemuliaannya. Amin. Saudara punya kerinduan seperti ini enggak? Saudara punya kerinduan masuk zamannya anti Hamasyah? Coba angkat tangan, siapa sing rindu? Oh, tidak ada, puji Bapak Yahweh ya. Berarti masih sehat semua imannya. Masih waras semua imannya. Karena kita punya satu kerinduan dan satu iman yang sama. Bahwa ketika trompet sangkakala tanda kedatangan Yesua itu ditiup. Saat itu Yesua berdiri di awan-awan kemuliaannya. Dia panggil nama kita satu persatu di tempat ini. Dan nama saudara dimanapun saudara ada mendengarkan firman ini. Untuk kita diangkat bersama-sama. Menyongsong kedatangan Yesua di awan-awan kemuliaannya. Saudara punya iman ini? Amin. Bapak Yahweh memberkati iman saudara. Jadi sekali lagi bersiaplah karena sekarang sudah jam 11:30 siang. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian.